23 prajurit marinir dilaporkan tertimbun longsor yang menerjang Cisarua, Bandung Barat, Jawa Barat. Prajurit marinir sedang di Cisarua untuk mengikuti latihan sebelum ditugaskan untuk operasi pengamanan di perbatasan Indonesia Papua Nugini. Dari 23 prajurit, 4 sudah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Pencarian korban terkendala cuaca yang masih diguyur hujan lebat serta akses yang sulit dijangkau. Pencarian dialihkan ke pelibatan anjing pelacak serta pesawat nirawak atau drone. Terdapat 23 anggota marinir yang tertimbun longsor. Saat ini sudah diketemukan baru 4 personil dalam kondisi meninggal dunia dan yang lainnya belum ditemukan. Masih diadakan upaya pencarian terus sampai sekarang. Alat berat memang belum bisa masuk karena kondisi cuaca dan jalan yang kecil. Tapi ini kita akan terus melaksanakan pencarian dengan teknologi, dengan drone, dan menggunakan thermal, dan juga dengan anjing pelacak. Memang mereka sedang melaksanakan latihan pratugas untuk dikirim ke melaksanakan pam perbatasan RI PNG. Ya. Pemirsa, untuk lebih jelas soal penanggulangan bencana longsor yang menerjang Cisarua, Bandung Barat, kita akan bahas bersama dua narasumber yang sudah tersambung melalui Zoom. Yang pertama ada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, dan juga ada Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Walhi Jawa Barat, Wahyudin Iwang. Saya akan coba sapa dulu dua narasumber. Yang pertama, selamat sore Pak Herman. Ya, selamat sore. Sampurasun. Sampurasun. Pak Iwang, Kang Iwang juga bisa mendengar suara saya. Selamat sore. Halo, selamat sore. Sampurasun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Pak Sekda terlebih dahulu untuk tahu perkembangan terkini dari penanggulangan bencana longsor. Pak Sekda, tadi kalau kami berdialog dengan Kabid Humas mengatakan tadi sore ada 34 kantong jenazah yang ditemukan, 30 sudah teridentifikasi. Bagaimana dengan update per saat ini, Pak? Dari teman-teman Basarnas di lapangan dari posko, hari ini ditemukan 9 body pack ya. Hari ini ditemukan 9 body pack, hari kemarin 25 body pack, berarti total sampai hari ini ditemukan 34 body pack ya. Dan dari keseluruhan target pencarian di kisaran 80 warga yang tertimbun, berarti kurang lebih ada 46 warga yang kita fokus terus untuk diikhtiarkan. Ya mudah-mudahan secepatnya bisa ditemukan. Baik, jadi yang masih dinyatakan hilang ada 46 ya Pak? Ya, kurang lebih. Karena target pencarian itu di 80 dan kemudian sampai hari ini 34 sudah ditemukan, berarti sisa di kisaran 46 warga yang kita lakukan operasi SAR untuk menemukannya. Oke, kalau per hari ini untuk update pencarian ada laporan kesulitan di lapangan atau seperti apa Pak Sekda? Ya, ada beberapa kesulitan, tetapi kami juga mencari solusinya. Yang pertama kondisi cuaca, ya dalam minggu terakhir ini cuaca akan kurang baik ya, dalam pengertian untuk proses operasi SAR ya kurang mendukung karena hujan begitu. Sudah 2 hari kami melakukan operasi modifikasi cuaca. Jawa Barat dengan BMKG dan BNPB. Jadi 3 sorti hari kemarin dan hari ini kami lakukan operasi modifikasi cuaca sampai dengan 5 sorti. Ya, 2 sorti dari Pemda Provinsi Jawa Barat, ya dukungan pendanaannya, dan 3 sorti itu dari BNPB. Alhamdulillah hari ini cuaca relatif cerah walaupun pagi harinya mendung ya, sehingga operasi pertolongan atau pencarian dan pertolongan bisa dilaksanakan dengan baik sepanjang hari ini. Alhamdulillah sekali lagi 9 body pack bisa ditemukan. Oke, kalau kondisi untuk para pengungsi seperti apa Pak Sekda?
Ya, para pengungsi itu ditampung di balai desa, ada gor juga di sana. Sejatinya pengungsi yang dari zona merah ya yang terdampak secara langsung 2 hari yang lalu di hari pertama itu sudah diberikan atensi dari Pemda Provinsi Jawa Barat. Ya, Pak Gubernur memberikan santunan ya agar para pengungsi di kisaran 134-an lah agar bisa ngontrak rumah atau tinggal di keluarganya dan diberikan juga dukungan untuk makan minum sehari-harinya. Jadi per keluarga pengungsi itu diberikan kurang lebih 10 juta begitu. Itu di hari pertama ya. Dan ternyata sekarang di hari ketiga berkembang ya, pengungsi di balai desa tadi pagi sampai siang di 900-an. Ya, setelah kami coba telaah, kami dalami, sebagian ini dari zona hijau, tetapi khawatir begitu terjadi hal yang tidak diinginkan sehingga warga turun ke tempat pengungsian. Ya, tadi sudah diedukasi, bahkan kami hadirkan dari Badan Geologi untuk melakukan edukasi dengan harapan warga yang ada di zona hijau ya tidak terdampak secara langsung bisa kembali ke rumahnya masing-masing. Yang tinggal di pengungsi harapannya adalah yang berada di zona merah. Ya, yang belum mendapatkan santunan, karena yang sudah mendapatkan santunan sekali lagi kami minta untuk secepatnya mencari kontrakan atau tinggal di keluarganya masing-masing. Dan untuk membackup warga yang masih tinggal di pengungsian, kami sudah siapkan dapur umum, kami siapkan dukungan kesehatan ya dan fasilitas lainnya agar warga masyarakat pengungsi tetap mendapatkan layanan terbaik di tempat pengungsian. Oke. Dugaan sementara Pak Sekda, kalau melihat daerahnya nih Kampung Pasir Kuning, Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Bandung Barat ini, termasuk daerah yang sudah diprediksi memang rawan sebelumnya, atau ini sebenarnya sesuatu yang tidak terduga Pak Sekda? Jauh hari sebelumnya Pak Gubernur sudah memprediksi ya, dan Pak Gubernur mengeluarkan peraturan Gubernur ya nomor 11 tahun 2025 tentang pengendalian alih fungsi lahan. Kita ketahui bahwa Jawa Barat rawan bencana dan ternyata di banyak tempat, utamanya di Bandung Utara, Bandung Selatan ya, termasuk daerah Priangan lainnya, banyak yang beralih fungsi dari yang seharusnya hutan atau kebun dengan tanaman keras, tapi faktanya di lapangan menjadi pertanian sayuran ya, dan ada juga bunga-bungaan. Jadi sayur, bunga-bungaan, palawija yang tentu apabila hujan deras ya ini sangat rawan untuk longsor, karena kita ketahui ya Tuhan menciptakan Jawa Barat sambil tersenyum, terutama Priangan ya. Jadi tanahnya sangat subur, gembur, tapi apabila lereng-lereng ini dialih fungsi lahankan yang seharusnya ditanami tanaman keras ya tentu sangat rentan rawan untuk longsor. Demikian juga di Desa Pasir Langu ini ya, bentang alamnya di sana berada di kaki Gunung Cakrabuana di kaki Gunung Burangrang. Di kaki Gunung Burangrang. Dan hampir semuanya beralih fungsi ke pertanian sayuran dan bunga-bungaan, apalagi menggunakan plastik ya, sehingga otomatis pada saat turun hujan ya airnya menyatu dengan tanah yang kemudian meluncur ke bawah menjadi longsoran. Jadi sebenarnya sudah tahu ya Pak akan resiko ini, warga setempat sudah pernah diberikan sosialisasi tidak bahwa daerah mereka rawan? Ya. Secara umum kami berikan edukasi terutama yang tinggal di lereng-lereng di bantaran sungai ya, karena Jawa Barat rawan bencana hidrometeorologi terutama banjir dan longsor. Tentu kedalamannya ya aparat setempat ya, camat, kepala desa, RW RT diharapkan bisa mengedukasi lebih jauh. Tentu teknisnya setiap daerah berbeda-beda, tapi secara umum kami melakukan sosialisasi himbauan ya ke berbagai lapisan, dan tentu kami dibantu oleh pemerintah kabupaten kota masing-masing. Nah, faktanya ada terjadi bencana ya kita juga menyayangkan. Baik, tapi menurut Pak Sekda sudah ada sosialisasi sebelumnya ya? Sudah jauh hari sebelumnya, bukan hanya sosialisasi, regulasi kami tetapkan tadi. Ya, peraturan gubernur tentang alih fungsi lahan ya, pengendalian alih fungsi lahan. Kemudian terakhir kami juga mengeluarkan surat edaran penghentian sementara bagi izin perumahan karena beberapa perumahan teridentifikasi ya rawan banjir dan longsor,
sehingga kami minta ke 27 kabupaten kota untuk menghentikan sementara, kita evaluasi, kita kaji cepat, ya apabila ada risiko longsor dan banjir, ya kita hentikan. Ya Oke. kita hentikan. Baik. Jadi izinnya tidak dilanjutkan. Dan bagi yang sudah kadung punya izin, apabila ada risiko banjir dan longsor, kami meminta untuk ditinjau kembali. Baik. Ini luar biasa Pak Gubernur dan jajaran Pemda Provinsi Jawa Barat ya, mengingatkan semua lapisan masyarakat jangan sampai pertumbuhan pembangunan mengorbankan daya dukung lingkungan. Jadi pertumbuhan harus selaras dengan kelestarian lingkungan. Baik, saya bergeser dulu ke Direktur Walhi Jawa Barat, Wahyudin Iwang. Kang Iwang, kalau catatan Walhi seperti apa? Kalau tadi Pak Sekda bilang sudah ada sosialisasi, sudah ada imbauan, sudah ada peraturan, tetapi nyatanya hari ini kita masih menyaksikan ada korban jiwa. Ya, terima kasih Mbak. Pertama yang ingin saya sampaikan turut berduka cita atas meninggalnya para korban, mudah-mudahan ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah peristiwa yang mengagetkan, yang tentunya menjadi catatan penting bagi semua pihak ya untuk merespon peristiwa yang mengagetkan ini. Bahkan kalau Walhi Mbak sudah menyampaikan 20 tahun, bahkan 26 tahun, karena seiring dengan sikap kita, saran, pandangan, serta rekomendasi yang saya sampaikan atau yang Walhi sampaikan itu sejak tahun 2010. Bagaimana kawasan Bandung Utara yang meliputi 4 administrasi itu, yaitu KBB, Kota Cimahi, Kota Bandung, dan Kabupaten Bandung ini memiliki kerentanan yang begitu serius dan di satu sisi juga memiliki fungsi penting untuk daerah-daerah resapan air, daerah yang memiliki fungsi konservatif, dan juga daerah yang memiliki fungsi lindung. Nah, yang selama ini telah terdegradasi kawasannya gitu ya. Artinya 20 tahun atau 26 tahun ini kami pikir juga ada kelalaian yang dilakukan oleh pemerintah itu sendiri. Ketika daya dukung, daya tampung lingkungan yang memiliki fungsi penting, bahkan tadi Pak Sekda juga sudah menyampaikan, ada Perda KBU, ada PP-nya, ada Pergub-nya gitu ya. Itu untuk melakukan pengendalian dan pemulihan kawasan KBU yang melintasi 4 administrasi ini tidak ditaati, tidak dipatuhi. Karena seiring waktu, seiring tahun demi tahun terus izin itu dikeluarkan. 3 intervensi yang terjadi di kawasan tersebut ya. Salah satunya tadi sudah disampaikan bagaimana pemanfaatan dan pengelolaan tanah atau lahan untuk kegiatan sektor pertanian. Tapi di satu sisi lain itu angka tertingginya itu adalah kegiatan properti, di mana KBU itu dialihfungsikan untuk kegiatan-kegiatan betonisasi, baik itu resort, baik itu apartemen, baik itu juga perumahan dan lain sebagainya. Nah, ini yang kemudian dapat memicu. Jadi saya bersyukur juga Pak Sekda dan pemerintah yang lainnya juga tidak lagi menyalahkan intensitas hujan. Intensitas hujan itu adalah pemicu. Faktornya yang harus dicari, tadi sudah disampaikan faktornya, telah terjadi alih fungsi lahan di kawasan yang memiliki fungsi daya resap air, di kawasan yang memiliki fungsi konservatif dan lain sebagainya. Sehingga hal ini tentunya harus merujuk kepada catatan-catatan untuk meminimalisir upaya potensi yang kemudian bisa muncul sewaktu-waktu ketika alam sudah sulit lagi diprediksi, ketika krisis iklim ini yang bermuara terhadap bencana. Jangan dilupakan juga bahwa kawasan KBU itu ada gunung api dan juga sesar lembang. Artinya jika intervensi ini terus-terusan dilakukan oleh 4 kegiatan baik properti, pengembangan wisata, dan juga pemanfaatan kawasan yang tidak mengedepankan skema terasering, ini akan memicu korban yang lebih banyak. Audzubillah min dzalik, tapi itu harus menjadi potret untuk berpikir keras sama-sama semuanya untuk memulihkan kembali kawasan yang memiliki fungsi penting, di mana di bawahnya itu ada ribuan nyawa manusia. Saat ini 80 dikatakan hilang dan 40 sudah dinyatakan ketemu, itu sangat luar biasa gitu ya. Satu nyawa itu sangat penting sekali Mbak gitu. Baik, Kang Iwang, ini artinya mungkin